setelah itu ya, setelah aku daftar tuh ternyata nggak lama kemudian ada orang nelpon aku nomor baru, dan aku karena nomor baru aku nggak pernah ngangkat ya teman. Dan kebetulan saat aku belanja aku ngangkat gitu kan, siapa sih ini, penasaran aku ya kan, jadinya kan telepon terus gitu ya. Nah aku angkat, rupanya kontak person dari tempat kerja aku teman. Dan puji Tuhan aku bersyukur banget si bapak ini, walaupun aku udah seminggu tidak mengangkat teleponnya dia, tapi dia tetap hubungi aku gitu kan, hubungi aku terus. Itu keberuntungan aku ya teman-teman, jarang-jarang sekali seperti itu ya teman. Nah aku angkat, terus dia bapak itu agak kesel sama aku kan, kamu lagi mana, saya terus telepon kamu tapi kamu nggak angkat, jam berapa kamu bisa dihubungi dan segala macam gitu kan, banyak kan tanya disampaikan ke aku ya. Ya nggak mau tahu dengan gajinya gitu kan, cuma kerja doang gitu ya, tanya tentang kerjaan doang gitu ya. Ya udah, gaji kamu Hai guys, welcome back again channel aku, Keluarga Uni Internasional Jerman, bersama saya di sini Stompul, asal dari Medan. Rasanya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga, dan kita bersyukur selalu dalam hidup ya teman-teman. Hari ini aku udah lama banget ya nggak buat video. Yang terakhir itu hari Senin, dan selalu beberapa hari belakangan ini setelah tahun baru itu ya, semenjak aku sudah kerja, aku tuh selalu ngebuat video 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu terakhir ya teman. Aduh teman, aku keteter teman-teman ya. Keteter kerjaan rumah, keteter jemput anak dari sekolah, keteter karena kerja, sudah kerja nyata gitu ya, ada penghasilan nyata aku teman-teman sejak Desember kemarin ya, tanggal 1 Desember kemarin itu aku sah kerja lagi di Jerman. Akhirnya saya punya pendapatan sendiri dan pengeluaran sendiri ya teman. Tanpa harus minta-minta dari suami kan. Hebat saya kan, semua respect ke saya teman, gara-gara saya kerja lagi di Jerman ini setelah nganggur 5 tahun jaga Ludwig. Apa sih nggak senang ya teman kalau kita udah kerja lagi sebagai perempuan ya teman ya. Tapi itulah akibat kerja itu, aku jadinya keteter YouTube aku juga termasuk teman ya. Aku biasanya kan sebelum kerja itu kan 3 kali seminggu ya nge-upload video, tapi setelah kerja itu aku nguploadnya 2 kali seminggu, terus lama-lama kesini ke tahun baru sekali seminggu, dan aku mau kembali rutin untuk ngupload video aku 3 kali seminggu, dan semoga aku bisa ya teman-teman, dan semoga aku bisa semangat ya, karena YouTube adalah salah satu kegiatan aku ya teman. Jadi aku nggak akan tinggalin YouTube ya gitu ya, mematikan rasa bosan aku yang 5 tahun belakangan itu ya teman. Nah teman, di videoku ini sekarang karena aku udah kembali bekerja lagi di Jerman sebagai kalian belum tahu kan. Nah kalau kalian belum tahu itu kalian harus ikutin juga fanpage aku ya di Facebook, fanpage Keluarga Uni Internasional di Jerman di Facebook. Ada di situ aku juga sering tentang kegiatan-kegiatan aku ya, tentang pekerjaan aku apa gitu ya. Kalau kalian belum ikutin ya, jangan lupa di follow ya teman-teman, dan di like juga di fanspage-nya Keluarga Uni Internasional di Jerman di Facebook ya teman-teman. Nah jadi waktu itu aku di Facebook aku udah bilang kalau misalnya kalau kalian belum tahu, aku kasih tahu nih sekarang apa pekerjaan aku saat ini ya. Jadi pekerjaan aku saat ini itu kerja di panti jompo ya teman-teman, panti jompo. Seperti kalian tahu lah ya, banyak kalian tahu pasti itu pekerjaan umum yang kalian tahu, yaitu panti jompo ya. Cebok-cebokin pantat orang jompo gitu ya, merawat orang jompo gitu ya, istilah kasarnya gitu ya teman-teman, kalau kalian yang suka bahasa kasar gitu ya. Nah, tapi di pekerjaan panti jompo ini itulah paling banyak dicari di Jerman ini ya pekerjanya. Jadi kalian jangan salah, walaupun kerja di panti jompo tapi itu lowongannya pasti bakalan banyak banget ya teman-teman, apalagi di musim corona begini itu
restoran banyak yang tutup juga, ada batas jamnya, jam berapa mereka buka. Tapi kalau misalnya di bidang kesehatan seperti panti jompo, rumah sakit, dan klinik itu tuh pasti banyak ya. Apalagi terutama itu panti jompo, banyak banget mereka membuka lowongan seperti itu ya teman. Nah, aku kerja di situ teman-teman, Pflege als dalam bahasa Jermannya Pflege ya, Pflegehelferin, yang dalam artinya itu sebagai bahasa Indonesianya sebagai penolong suster gitu ya teman. Nah, dalam bahasa Indonesia seperti itulah ya, bahasa umumnya gitu ya, penolong suster gitu ya, suster penolong gitu ya, bahasa Indonesia. Pflege itu merawat, Helferin itu untuk perempuan itunya helper ya. Jadi aku yang menolong perawat-perawat yang ada di sana gitu, penolong. Jadi ada perawat, ada asisten perawat gitu ya. Asisten perawat ini sebagai itulah helper ya gitu. Ada yang udah profi ya kan, profi, ada yang berdasarkan sekolah gitu ya, profi ini. Nah, aku tuh sebagai helper ya, perawat helper gitu ya, namanya istilahnya gitu di bahasa Indonesia ini, kalau aku nggak salah ya. Tapi kalau menurut salah ya udah tulis dalam komentar apa sih dalam bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia yang tepat itu bagaimana ya Pflege helferin ini ya teman-teman. Tolong kalian komentar di bawah ya kalau aku salah ya. Jadi teman-teman, proses Pflege helferin ini aku dapat pekerjaan ini di Facebook. Jadi mereka itu bikin Werbung, bikin iklan di Facebook, dan aku tuh iseng-iseng lah ya teman-teman, iseng-iseng anmelden, atau dalam bahasa Indonesianya itu daftar gitu ya, ikut daftar. Tapi setelah itu ya, setelah aku daftar tuh ternyata nggak lama kemudian ada orang nelpon aku, nomor baru, dan aku karena nomor baru aku nggak pernah ngangkat ya teman. Dan kebetulan saat aku belanja aku ngangkat gitu kan, siapa sih ini, penasaran aku ya kan, jadinya kan telepon terus gitu ya. Nah, aku angkat, rupanya kontak person dari tempat kerja aku teman-teman. Dan puji Tuhan ya, aku bersyukur banget si bapak ini, walaupun aku udah seminggu tidak mengangkat teleponnya dia, tapi dia tetap menghubungi aku gitu kan, hubungi aku terus. Itu keberuntungan aku ya teman-teman, jarang-jarang sekali seperti itu ya teman-teman. Nah, aku angkat, terus dia bapak itu apa namanya, agak kesal sama aku kan, kamu lagi di mana, saya terus telepon kamu tapi kamu nggak angkat, jam berapa kamu bisa dihubungi dan segala macam gitu kan. Banyak kali pertanyaan disampaikan ke aku ya kan. Ini siapa? Ya, aku dari Pflegekraft Marbo yang kamu lamar itu waktu itu, katanya gitu kan. Ya, tapi aku sedang belanja, aku nggak punya waktu, aku bilang lagi di kasir. Oh, jam berapa kau sampai rumah, katanya gitu ya kan. Setengah jam lagi lah kamu sampai rumah, bapak telepon balik aku ya, aku bilang gitu kan. Aku yang bilang ke dia gitu kan, sama bapak itu ya kan. Ya aku telepon kamu balik nanti setengah jam lagi, katanya gitu kan. Dan puji Tuhannya setelah sampai di rumah, dia telepon balik aku ternyata ya 30 menit kemudian, dan kita bicara di situ ya kan. Dan waktu itu juga ternyata dia itu nggak ngubungin aku melalui telepon, tapi dia ngubungin aku juga melalui email, dan email aku juga jarang baca. Jarang baca aku email aku ya. Aku itu jarang sekali baca email, dan ternyata itu udah seminggu kemudian itu ya aku baca emailnya dia. Masuk teman-teman, dia sempat nge-email aku, katanya gini kan, kamu masih mau kerja nggak, katanya gitu ya kan. Oh, langsung aku balas lah waktu itu kan, iya aku mau kerja. Terus dia balas, sebagai Pflegehelferin mau nggak, katanya, tapi aku nggak punya pengalaman gitu ya kan. Aku tulis lagi gitu kan sebagai email gitu kan, ini pembicaraan lewat email gitu ya teman. Tapi aku nggak punya pengalaman sebagai Pflegekraft Helferin, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, katanya gitu ya kan, nanti kamu belajar di situ pokoknya saat. Oh Tuhan, pikir belajar di situ pula ya kan. Dimana aku mau berak di situ kali lubang istilahnya ya teman. Pokoknya learning by doing, katanya gitu ya kan. Ya udahlah Pak, aku coba aja lah dulu, katanya. Ya udah, kirim bapak itu juga lah kan, di hari yang sama semua data-data aku ya kan. Terus dia email aku balik, udah aku kirim ya data-data kamu, nanti si ibu itu yang punya panti itu ngubungi kamu langsung, katanya gitu kan, di hari yang sama itu. Terus udah beberapa saat kemudian itu kan, setelah di email itu, dan bapak itu juga ngemail si ibu itu bahwasannya aku nunggu teleponnya si ibu itu ya kan, yang punya panti jompo kami itu ya, bos aku lah gitu, bos besar aku. 1 jam kemudian dia nggak nelpon si ibu itu kan, 2 jam kemudian dia nggak nelpon. Nah, habis itu ku chat bapak itu balik kan lewat email kan, aku bilang gini, Pak, si ibu itu nggak ada nelpon aku bilang gitu. Kapan ya dia nelpon aku, katanya. Aku bilang gitu sama dia kan. Ya bentar, aku kirim lah
email kamu ini ya langsung ke dia, kata si bapak itu kan. Dia ini maksudku ibu itu ya kan. Ya udahlah boleh, aku bilang gitu kan sama dia. Ya udah, nggak lama kemudian ya kan, udah setelah dia kirim itu email aku itu ke ibu itu ya kan, langsunglah aku telepon dengan si ibu itu ya kan yang punya panti jompo aku gitu ya kan teman-teman. Aku kerja, bos besar aku lah gitu ya teman-teman. Nah kita teleponan, kata si ibu itu, kata ibu itu apa ya waktu itu, kata ibu itu, gimana kamu udah punya pengalaman belum di Flegekraft Helferin? Aku belum punya, aku punya pengalaman sebagai Bundesverlegen di panti jompo juga, aku bilang sama ibu itu, tapi sebagai egoterapi, bilang gitu kan. Oh ya udah, sama-samanya itu katanya, mirip-mirip katanya gitu ya kan teman-teman. Nah kapan kamu punya waktu untuk Probertag katanya gitu kan. Nah Probertag ini artinya masa coba dalam 1 hari gitu ya. Jadi di Probertag itu aku itu sama seperti kerja dan ngeliat apa yang mereka lakukan, terus aku sedikit bantuin mereka gitu kan. Terus nanti setelah selesai Probertag ini setengah harian ya, atau 2 jam gitu ya teman-teman. Nah setelah siap, mereka itu kasih feedback ke aku apa, dan aku itu kasih feedback ke mereka gitu. Apakah feedback aku itu berupa apakah aku masih mau menerusin pekerjaan seperti itu gitu ya, cebok-cebok, terus bersihin badan orang tua itu gitu ya kan, terus mandiin mereka gitu. Apa aku masih mau gitu ya, feedback dari aku gitu ya. Biasanya kalau misalnya seperti itu kan, ada juga orang yang sudah menjalani Probertag, mereka itu bilang enggak deh, ini pekerjaan bukan untuk aku gitu-gitu ya. Kadang-kadang orang berpikiran seperti itu gitu ya. Tapi untuk aku ya, namanya pun sudah dapat pekerjaan, sudah di depan mata ya kan, tinggal digandeng aja gitu ya kan. Nah aku bilang aja kayak gini sama si ibu itu setelah selesai ya ini bagus untuk aku cocok dengan pekerjaan ini, bilang gitu sama ibu itu kan. Dan aku senang juga ngebantu pada orang tua yang nggak mampu lagi, yang nggak bisa ngerawat diri mereka gitu ya. Dan ini pas untuk aku, karena aku bukan tipe orang yang suka duduk bilang gitu kan. Aku suka yang bergerak gitu sama si bos besar aku itu ya. Di jam akhir aku waktu Probertag itu gitu, aku jelasin sama dia gitu ya kan. Dalam masa Probertag itu kan, dalam masa coba sehari itu aku itu ngikut sama 1 orang gitu kan, sama 1 orang ikutin dia lah bagaimana dia kerja gitu ya kan teman. Untung si kawan aku itu, kolega aku itu bilang, oh si Sri bagus katanya gitu kan, bagus sekali dia kerja katanya gitu kan, dan positif pokoknya katanya gitu ya kan, positif banget, bisa lah di sini bantu-bantu katanya gitu ya kan. Oh aku bersyukur banget ya kan, padahal mereka itu waktu itu ya aku dengar sendiri ya gimana mereka itu, si bos aku itu bicara sama teman kerja aku itu yang waktu masa Probertag itu melalui telepon, dan aku dengar sendiri dan aku pun ya kan happy lah gitu ya kan, berarti kan calon-calon diterima gitu ya kan teman. Nah waktu itu karena aku happy ya kan, waktu menit-menit terakhir aku sama si bos aku itu ya duduk bersama di meja, cerita-cerita, bagaimana harimu Sri, udah tahu nggak apa yang akan kamu lakukan nanti setiap harinya di kerjaanmu kan, katanya gitu kan. Iya aku udah tahu, bilang seperti aku lihat tadi itu teman-teman aku membersihkan si A, B, C, bawa ke toilet, terus mereka kuliah juga menginput sesuatu di komputer, bilang gitu kan. Terus mereka ngebersihin troli mereka, aku bilang gitu sama si ibu itu kan, sewaktu last minute di Probertag gitu ya, cerita-cerita kita. Nah habis itu ibu itu bilang, oh iya emang seperti itu kerjanya tiap hari, berarti kamu udah paham kan bagaimana pekerjaanmu nantinya setiap hari, katanya gitu kan. Iya saya sudah paham, nanti kalau misalnya saya tidak paham saya akan banyak tanya ke teman-teman saya, aku bilang gitu sama dia kan. Oh ya bagus, jadi kapan kamu mulai kerja, katanya gitu kan. Jadi kan pada saat itu kan teman, aku bilang aku bisa mulai kerja 2 minggu lagi, aku bilang gitu ya kan, atau bisa hari Senin mulai gitu ya kan sama si ibu itu kan. Padahal masih November waktu itu ya, aku punya Probertag gitu ya teman, bulan November.
Nah, udah habis Probertak ya kan. Nah, aku tuh bicara sama si ibu itu, ya udah nanti kamu datang di tanggal sekian, di tanggal berapa itu waktu itu ya, tanggal 30 kurasa, 30 November. Ya, tanggal 30 November teman. Jadi dia bilang sama aku, tanggal 30 November kamu datang ya, kita taken kontrak di sini katanya gitu ya kan. Happy lah ya teman-teman, taken kontrak ya kan. Terus teman-teman ya kan, kita bicarain janji untuk taken kontrak gitu, kapan maunya gitu ya kan, kapan bisanya. Aku bilang sama ibu itu, ya udah nanti kapan saja tuh bisa sih Bu, bilang gitu kan. Tapi jangan jam 1-an siang karena aku udah jemput anak, aku bilang gitu. Ya udah kamu datang tanggal 30 November di jam 11 siang biar kita taken kontrak di sini katanya gitu kan. Oke, aku bilang sama ibu itu kan. Nah, habis itu kan teman, ada lagi pertanyaan Sri katanya gitu ke aku ya kan. Terus aku pikir-pikir apa lah pertanyaannya ya. Nggak ada Bu, aku bilang gitu sama dia kan. Oke, nggak ada katanya gitu kan. Ya nggak ada Bu, bilang. Saya sudah paham semua gitu sama dia kan. Gue bilang sama bos aku gitu kan. Nah, aku berdiri ya kan. Berdiri ya kan. Teman-teman bisa bayangin lah aku berdiri ya kan teman-teman. Mau berdiri dan aku bilang cus gitu ya kan sama mereka ya kan, sama si bos aku dengan Flege Craft Lighterin aku ya. Nah, cus bilang gitu kan. Terus bos besar aku bilang kayak gini, Sri, kamu nggak mau tahu berapa gajimu katanya gitu kan sama aku kan. Kamu nggak penasaran berapa saya gaji kamu katanya gitu sama aku kan. Flega Craft Lighter ini sampai ketawa gitu kan. Dua-duanya pun ketawa kayak ngelihat aku ya kan. Nggak mau tahu dengan gaji ya kan, berapa besar gajiku kan. Langsung aku jawab gini kan, aku tengok jam. Ya udah Bu, mari kita bicarain, saya punya setengah jam lagi, aku bilang gitu sama dia kan. Makin ketawa semuanya dua-duanya itu. Gaya aku tuh udah macam kumpul gitu, udah macam kawan lama gitu kan. Pokoknya kejadian itu lucu banget teman-teman, sampai ketawa mereka berdua gitu kan. Pokoknya asik gitu lah ya teman ya, antara bos dengan bawahannya gitu ya teman. Ya udah, jadi karena aku udah bilang begitu, kita bicarain saya punya waktu setengah jam lagi, aku duduk lagi dong pasti ya. Dia sampai geleng-geleng kepala, Sri baru kali ini saya punya pekerja ya nggak mau tahu dengan gajinya gitu ya. Cuma kerja doang gitu ya, tanya tentang kerjaan doang gitu ya. Ya udah, gaji kamu sekian Sri ya kan gitu. Gaji kamu 1.535 euro, 1.535 euro bruto kan gitu. Bruto itu belum bersih ya. Nah, terus nanti netonya bisa kamu tengok sendirilah nanti akhir bulan katanya gitu ya kan. 1.535 euro teman-teman bruto, dan itu udah top banget itu teman-teman sebagai pemula di Jerman kerja ya, dan asik banget teman-teman. Dan itulah ya teman-teman ya, teman cerita tentang awal proses bagaimana aku bekerja di Jerman itu ya teman, dapat pekerjaan di Jerman gitu. Setelah aku 5 tahun nganggur di rumah, ibu jadi ibu rumah tangga, dan lalu aku kerja di Jerman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kelamaan tinggal di Jerman sebagai ibu rumah tangga, teman-teman bisa tahu cara aku bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ya setelah aku lama di rumah gitu ya teman. Itulah cerita aku teman. Nanti jadi next vlog aku mau ceritain bagaimana agar kita itu di saat Probertak itu mereka itu mengasih feedback positif ke kita ya, dan kita pun diterima akhirnya untuk kerja di Pflegeheim alias di panti jompo. So ikutin terus teman-teman videoku ya, dan ikutin terus vlog-vlogku lainnya ya, dan jangan lupa subscribe biar kalian tuh bisa ikutin video-video aku selanjutnya, videoku terbaru, dan kalian gak ketinggalan ya teman-teman kisi-kisi untuk kerja di Jerman sebagai Pfleger
Hilverin ya, bagaimana kalian bisa mendapatkan feedback positif di saat kalian dalam masa pubertas dari tempat kalian kerja ya. Jadi sekian dulu teman videoku kali ini. Di next vlog aku mau ceritain hal itu, jadi tetap terus stay tune di vlog aku ya. Hidupin notifikasinya atau hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku ya. Dan sekian dulu videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, dan semoga kalian sehat-sehat terus ya teman, dan bahagia terus, dan jangan lupa tetap bersyukur ya. Dan see you next vlog. Bye bye. Semoga hari kalian menyenangkan ya teman. Cus.